Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Eko Sujaro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal pada tugas 1 tentang materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Langsung saja nomor 1. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Berikan alasanmu. Yang pertama, nilai mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Yang B, jika nilai mutlak X sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2. Nah, untuk pernyataan yang A, itu bernilai benar ya. Karena apa? Karena hasil dari nilai mutlak semua bilangan itu selalu positif. Baik itu bilangan positif, bilangan negatif ya. Itu kalau diberi tanda mutlak seperti ini, hasilnya pasti selalu positif, tidak mungkin hasilnya negatif ya. Dan karena pada pernyataan nomor 1A itu K-nya adalah bilangan asli, kita tahu bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Maka pernyataan yang A ini benar ya. Kemudian untuk nomor 1 yang B, jika nilai mutlak X sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2. Ini apakah benar? Jika melihat jawaban soal nomor 1 yang menyatakan bahwa hasil dari nilai mutlak itu selalu positif, soal nomor 1B itu pasti jawabannya salah ya. Karena di sini nilai mutlak X-nya hasilnya adalah min 2 ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Jadi jika di sini hasilnya negatif, itu pasti pernyataannya salah. Jika kalian cari pun tidak akan ada nilai mutlak X yang hasilnya min 2 ya. Kemudian untuk soal nomor 2, gunakan definisi 1.1 untuk menentukan 2x plus 3, nilai mutlak 2x plus 3 untuk x bilangan real. Nah, dalam definisi 1.1 itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa jika nilai mutlak ini dijabarkan, itu kita akan memperoleh dua syarat ya. Yang pertama, itu ini akan bernilai positif ya. Hasilnya akan positif 2x plus 3 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan 2x plus 3 ini akan berubah menjadi negatif apabila x-nya kurang dari 0. Nah, seperti ini. Yang pertama, ini 2x plus 3 itu akan sama dengan 2x plus 3 ya. Sama, tetap sama positif untuk x-nya lebih dari sama dengan 0. Atau kita sederhanakan supaya ketemu nilai x-nya ya, syarat nilai x-nya. Jadi 2x lebih dari sama dengan min 3 atau x-nya lebih dari sama dengan min 3 per 2. Ini pokoknya selain x tinggal kita pindah ruaskan saja. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua, itu nilai mutlak dari 2x plus 3. Ini 2x plus 3-nya ini akan berubah ya menjadi negatif. Bukan hasilnya tapi bentuknya ini akan berubah menjadi negatif ya. Negatif 2x plus 3 untuk x-nya kurang dari 0 atau x kurang dari negatif 3 per 2. Nah, kalian cermati di sini ya. Syarat yang paling kanan ini adalah syaratnya, syarat nilai x yang memenuhi persamaan ya. Baik yang atas atau yang bawah itu angkanya pasti sama. Yang membedakan cuma tandanya ya, lebih dari sama dengan dan kurang dari. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 itu seperti ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, hitunglah nilai x ya, jika ada, berarti mungkin ada yang tidak ada jawabannya ya, yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut.
Jika tidak ada nilai X yang memenuhi, berikan alasanmu. Untuk nomor 3A, itu nilai mutlak 2X min 6 sama dengan min 2. Nah, ini apakah ada jawabannya? Ya, ini nilai mutlak dari 2X min 6 sama dengan min 2 ini tidak mungkin memiliki penyelesaian, karena hasil dari nilai mutlaknya itu negatif ya. Ini hasil dari nilai mutlak 2X min 6 itu sama dengan min 2. Jadi yang dimaksud hasilnya negatif itu yang ini, negatif 2. Ini tidak mungkin ya. Seperti yang tadi saya katakan berulang kali, hasil dari nilai mutlak itu tidak mungkin negatif. Ya, mari kita buktikan. Yang pertama kita definisikan dulu, kita jabarkan ini nilai mutlak 2X min 6 menggunakan definisi 1.1 ya. Nilai mutlak dari 2X min 6 itu akan sama dengan 2X min 6 untuk X lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 6/2, atau X lebih dari sama dengan 3 ya, diperoleh dari sini. Pokoknya urutannya dari kiri ke kanan. Ini min 6 nya kita pindah jadi positif, kemudian 2X itu kan 2 kali X dipindah jadi pembagian, jadi 6/2 sama dengan 3. Yang di sini sama ya, tandanya yang beda seperti tadi. Nilai mutlak 2X min 6 sama dengan negatif 2X min 6 untuk X kurang dari 0 atau X kurang dari 3. Nah, ini adalah dua syarat yang akan menentukan nilai X nya itu yang nanti kita peroleh itu memenuhi atau tidak ya. Syarat yang pertama itu adalah X lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 3. Dari sini ya, syarat yang pertama. Jadi nanti ya, ini 2X min 6, kita nilai mutlak dari 2X min 6 kita ganti dengan 2X min 6. Nah, jadikan pernyataannya seperti ini tadi ya. Pernyataannya seperti ini soalnya, nilai mutlak 2X min 6 sama dengan min 2. Kita gunakan syarat 1 dulu ya. X nya itu lebih dari sama dengan 3, berarti kita pakai yang atas. Nah, untuk syarat X nya itu lebih dari sama dengan 3, nilai mutlak dari 2X min 6 itu kita ganti dengan 2X min 6 sehingga menjadi seperti ini ya. Nilai mutlaknya hilang, kemudian kita ganti dengan 2X min 6 sesuai syaratnya ini yang di sini, sama dengan min 2. Nah, yang akan kita cari itu kan nilai X nya. Jadi yang selain X itu kita pindah ruas ya. Min 6 nya kita pindah ruas sehingga menjadi 2X sama dengan min 2 plus 6, sehingga 2X sama dengan 4 dan X nya sama dengan 4/2, sehingga diperoleh X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2 ini apakah memenuhi syarat yang pertama, syarat 1 ini, yaitu X nya lebih dari sama dengan 3. Apakah 2 ini lebih dari atau sama dengan 3? Kan tidak. Yang lebih dari atau sama dengan 3 itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sedangkan 2 ini kurang dari 3. Jadi X sama dengan 2 ini tidak memenuhi syarat ya. Karena syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Jadi ini X yang kita peroleh pertama tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah X kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 itu nanti hasilnya 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita tulis dulu nilai mutlaknya ya, soalnya maksudnya. Nilai mutlak dari 2X min 6 sama dengan min 2. Nah, kita gunakan syarat yang kedua, ini X kurang dari 3. Nah, X kurang dari 3 itu nilai mutlak dari 2X min 6 nya kita ganti dengan ini ya. Yang ini, negatif 2X min 6. Karena syaratnya yang kita pakai yang kedua yang ini. Jadi harus sesuai ya. Kalau misalnya syaratnya X kurang dari 3, berarti yang dipakai yang ini, jangan yang atas. Begitu juga sebaliknya.
Kalau syaratnya X lebih dari sama dengan 3, berarti yang kita gunakan adalah 2X min 6. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Kemudian ini kita kalikan, ya, kalikan negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga menjadi min 2X plus 6 sama dengan min 2. 6 nya kita pindah ruas sehingga kita peroleh negatif 2X sama dengan min 2 dikurangi 6. Nah, sehingga kita peroleh min 2X sama dengan negatif 8, dan X nya itu sama dengan min 8 dibagi min 2. X nya sama dengan 4. Nah, ini apakah memenuhi syarat? Ya, X nya kurang dari 3. Yang kurang dari 3 itu 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Berarti 4 ini kan tidak kurang dari 3. Berarti X sama dengan 4 juga tidak memenuhi syarat. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, di sini tidak mungkin ada penyelesaiannya karena hasil dari nilai mutlaknya negatif. Sehingga baik kita cari di menggunakan syarat 1 dan syarat 2 itu tidak ada satupun nilai X yang memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 yang bagian B. 2X ditambah nilai mutlak dari 3X min 8 sama dengan 4. Nah, langkah pertama, ya, seperti yang saya bilang, itu jika mencari nilai mutlak, itu nilai mutlaknya harus kita definisikan dulu menggunakan definisi 1.1. Nah, jadi yang di dalam nilai mutlaknya ini kita definisikan, ya, 3X, nilai mutlak dari 3X min 8 itu akan bernilai 3X min 8 untuk X nya lebih dari 0 atau X nya lebih dari sama dengan 8/3. Kemudian nilai mutlak 3X min 8 itu akan bernilai negatif 3X min 8 untuk X kurang dari 0 atau X kurang dari 8/3. Ya, perhatikan ya, angka yang paling belakang ini pasti selalu sama, cuma beda tandanya, lebih dari sama dengan dan kurang dari. Nah, setelah kita memperoleh dua syarat, setelah kita definisikan, ya, di sini kita memperoleh dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah X lebih dari sama dengan 8/3, dan syarat yang kedua itu X nya kurang dari 8/3. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan. Untuk syarat yang pertama, X nya lebih dari sama dengan 8/3. Nah, berarti ini kan soalnya tadi, ya, ini 3X, nilai mutlak 3X min 8 nya itu kita ganti dengan 3X min 8. Nilai mutlaknya kita hilangkan, kita ganti dengan tanda kurung, ya. Bedakan nilai mutlak dan tanda kurung, ya, karena ini artinya beda. Sudah saya ingatkan berkali-kali, besok kalau misalnya kalian mengerjakan, harusnya tanda mutlak kalian menggunakan tanda kurung itu akan saya salahkan. Ingat tuh, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan proses aljabar seperti biasa, ya. Ini 2X kita tambahkan dengan 3X min 8, kita pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi 5X sama dengan 4 plus 8, 5X sama dengan 12. Jadi X nya kita peroleh nanti 12/5. Nah, ini 12/5 ini memenuhi syarat atau tidak, ya? Apakah 12/5 ini lebih dari atau sama dengan 8/3? Ya, kalian bisa cek menggunakan porogapit atau kalian cek menggunakan kalkulator, ya. 8/3 itu hasilnya adalah 2,66666 dan seterusnya, kita bulatkan menjadi 2,67, ya. 8/3 itu sama dengan 2,67. Sedangkan 12/5 itu hasilnya adalah 2,4.
Nah, 2,4 ini tidak lebih dari 8/3, malah kurang ya. Sehingga X sama dengan 12/5 itu tidak memenuhi syarat karena syaratnya X lebih dari sama dengan 8/3. Kemudian kita cek syarat yang kedua, X-nya kurang dari 8/3. Nah, jadi karena syaratnya adalah X kurang dari 8/3, nanti nilai mutlak dari 3X min 8 ini kita ganti dengan negatif 3X min 8. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kalikan dulu negatifnya, ya. Negatif dikali 3X, negatif dikali min 8. Sehingga kita peroleh 2X min 3X ditambah 8 sama dengan 4. Ya, karena ini tadi dikalikan. 2X dikurangi 3X hasilnya min X. Kemudian 8-nya kita pindah ruas. 4 dikurangi 8. Jadi min X sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 4. Nah, di sini kalau ini sudah sangat jelas ya, karena ini bilangan bulat bukan pecahan. 4 ini tidak mungkin kurang dari 8/3 ya. 4 ini tidak mungkin kurang dari 8/3, sehingga X sama dengan 4 ini juga tidak memenuhi karena syaratnya adalah X kurang dari 8/3. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan 2X plus nilai mutlak 3X min 8 sama dengan 4, sehingga HP-nya itu sama dengan himpunan kosong karena tidak ada satupun nilai X yang memenuhi syarat. Ini ya, jadi mendefinisikan ini itu penting karena ini yang kita gunakan untuk melihat apakah nilai X yang kita peroleh itu memenuhi syarat atau tidak, sehingga kita tidak keliru dalam menentukan himpunan penyelesaian. Jadi pertama, atau kalau ada soal nilai mutlak itu harus dijabarkan dulu ya, supaya syaratnya ini kita tahu ya. Nah, kemudian soal yang keempat, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan nilai mutlak 2X min 2 ya. Y sama dengan nilai mutlak 2X min 2. Jadi nanti kalau kalian mencari nilai Y, itu tidak mungkin Y-nya negatif ya. Kenapa? Karena Y-nya itu adalah nilai mutlak dari ini. Kita tahu nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi kalau kalian cari hasil Y-nya itu negatif, pasti salah ya. Mari kita selesaikan soal nomor 4. Langkah yang pertama itu menentukan titik awal, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0 ya. Sehingga di persamaan ini kita ganti Y-nya dengan 0, sehingga 0 sama dengan 2X min 2. Sehingga 2X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 1. Ini tinggal kita pindah ruas sehingga ketemu X sama dengan 1 ya. Jadi titik awalnya adalah 1,0 ya. Yang namanya titik koordinat itu kan X, Y. X-nya 1, Y-nya tadi sama dengan 0 ya. Jadi X, Y-nya adalah 1,0. Kemudian langkah yang kedua, cari satu titik di sebelah kanan dan satu titik di sebelah kiri titik awal dengan memperhatikan nilai X pada titik awal. Jadi kalian perhatikan saja nilai X-nya ya. Nah, untuk yang pertama itu yang ada di sebelah kanan. Kita cari satu titik di sebelah kanan titik awal. Di sini saya pakai X sama dengan 2 ya. Karena 2 itu kan ada di sebelah kanan angka 1 pada garis bilangan ya kan. Kalian tidak harus pakai 2, bisa pakai 3, 4, 5, 6. Yang penting ada di sebelah kanan titik awalnya. Titik awalnya ini X-nya sama dengan 1. Berarti di sebelah kanannya itu kalian bisa pilih 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini saya pilih yang paling dekat dengan 1,
yaitu X sama dengan 2. Sehingga nanti di sini Y sama dengan nilai mutlak 2X min 2, kita ganti X-nya dengan angka 2, sehingga diperoleh seperti ini. Y sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali 2 dikurangi 2. Ya, 2 kali 2 itu kan 4, nanti dikurangi 2, jadi Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinat titik sebelah kanan titik awal adalah 2,2 ya. X-nya 2, Y-nya juga 2. Nah, yang di sebelah kiri titik awal, berarti yang ada di sebelah kiri 1. Berarti berapa? Kan 0 yang paling dekat. Kalian bisa pilih min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tapi saya pilih yang paling dekat dengan 1 ya. Di sebelah kiri 1 itu ada angka 0, sehingga X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 0 dikurangi 2 ya. 2 kali 0 itu kan 0 ya. Jadi Y sama dengan nilai mutlak 0 kurangi 2. Jadi Y-nya sama dengan 2 ya. Kenapa bisa 2? 0 kurangi 2 kan negatif 2 ya. Kenapa bisa hasilnya 2? Karena di sini ada tanda nilai mutlak. Dan hasil dari nilai mutlak itu pasti selalu positif. Jadi titik selanjutnya itu adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Jangan terbalik ya. Selalu X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menggambar grafik berdasarkan 3 titik yang kita peroleh dari langkah 1 dan 2 ya. Di langkah 1 kita peroleh 1 titik, di langkah 2 kita memperoleh 2 titik ya. Ini sama ini. Nah, di langkah ketiga kita gambarkan ketiga titik ini di koordinat kartesius. Nah, ini yang pertama kan 1,0. Di sini X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang kedua itu adalah 2,2. Nah, sedangkan untuk langkah yang ketiga, kita gambar grafik berdasarkan 3 titik yang kita peroleh dari langkah 1 dan 2. Di langkah 1 kita peroleh 1 titik, di langkah kedua kita peroleh 2 titik. Ini kita gambarkan dalam suatu koordinat kartesius ya. Yang pertama itu adalah titik awalnya di 1,0. Yang kedua di sebelah kanan itu ada 2,2, dan yang di sebelah kiri ada 0,2. Kemudian kita buat garis dari titik awal ke titik di sebelah kanan dan titik awal ke titik sebelah kiri ya. Ingat harus menggunakan penggaris ya. Dan ini jaraknya dari 0, 1, 1, 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu harus diukur. Kalau tidak ya menggunakan buku petak ya. Nah, sehingga nanti grafiknya akan jadi seperti ini. Pasti berbentuk huruf V yang simetris ya. Tidak mungkin melenceng, pasti simetris ya. Jadi itu tadi langkah-langkah membuat grafik ya. Silahkan kalian ikuti langkahnya dari langkah 1, 2, dan 3. Harus urut ya. Langkah pertama itu menentukan titik awal ya. Ketika Y-nya sama dengan 0 itu sudah pasti. Kemudian langkah kedua itu cari 1 titik di sebelah kanan dan 1 titik di sebelah kiri. Caranya seperti ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian setelah itu gambarkan titik yang kalian peroleh di koordinat kartesius. Ingat jarak antar titik ini harus sama ya. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu harus sama. Silahkan kalian ukur menggunakan penggaris atau kalian gunakan buku berpetak. Nah, hasil grafiknya nanti akan berbentuk huruf V, pasti seperti huruf V ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp pribadi ya. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.